Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 6 September 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan dan sukacita yang penuh apabila kita boleh masuk ke rumah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita persiapkan hati kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami akan kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, penuhi kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengenal Engkau dan hidup kami semakin diubahkan. Ini kami ya Bapa, kami bersyukur, kami siapkan hati kami rindu mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita boleh kembali mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea 1 ayat 2-8. Adapun judul firman Tuhan hari ini adalah Cinta Walau Terluka. Firman Tuhan akan kita boleh baca bersama-sama. Saya akan membacanya bagi kita semua. Hosea 1 ayat 2-8. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Ayat 8. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allah." Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah membaca sebagian dari kitab Hosea 1. Kitab ini dimulai dengan Allah yang meminta Hosea untuk mencari seorang istri. Allah telah memberitahu bahwa istrinya tidak setia kepada Hosea. Istrinya akan melahirkan anak-anak, tetapi sebagian bukan berasal dari benih Hosea. Sekalipun demikian, Hosea menaati Allah dan menikahi Gomer. Relasi antara Hosea dan Gomer, perjinahan Gomer dan anak-anak mereka merupakan nubuat yang menjelaskan hubungan antara Allah dengan Israel. Kehidupan pernikahan Nabi Hosea adalah ilustrasi kasih Allah yang sepertinya aneh dalam pengertian paling positif terhadap umatnya, yaitu bangsa Israel yang bersikap keterlaluan dalam pengertian yang paling negatif. Saudara-saudaraku, terlalu sering bangsa Israel melacurkan diri kepada yang bukan Allah. Posisi Allah digantikan oleh berhala sesembahan, sehingga berhala diri mereka, yaitu aku sebagai Allah, sehingga perjinahan rohani terjadi atas bangsa ini, atas dasar sukarela, bukan paksaan bangsa lain. Perjanjian telah dibuat dan Allah selalu setia. Kasih Allah tidak berkesudahan dan komitmennya tidak tergoyahkan. Akan tetapi bangsa Israel yang memiliki tingkah laku seperti yang digambarkan oleh tingkah laku Gomer, berulang kali berlaku tidak setia, menyia-nyiakan kasih Allah, dan malah berselingkuh dengan ilah-ilah palsu.
Setelah berulang kali menyoroti pemberontakan, pengkhianatan, dan penderbukaan bangsa Israel secara silih berganti, serta disisipi peringatan akan penghakiman, Allah mengulang komitmen kasih-Nya dengan menawarkan rekonsiliasi. Meskipun keadilan tetap harus ditegakkan, kasih dan belas kasihan Allah berlimpah atas mereka. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan gereja Tuhan pada hari-hari ini. Banyak orang-orang percaya yang tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah mendua hati. Mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan, seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Api itu tidak lagi berkobar dan mungkin sudah menjadi padam. Apakah penyebabnya? Kemilau dunia dengan segala kenikmatannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup, yang sudah memikat dan menawan hati manusia. Mereka lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia, padahal persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Saudara-saudara, lupakah kita bahwa roh yang sudah Allah tempatkan di dalam kita diingininya dengan cemburu? Sebenarnya Tuhan bukan tidak mencegah kita untuk berlaku keji terhadap Dia, tetapi kita yang sangat kurang peka, atau mungkin kita pura-pura tidak peka. Bila kita mau jujur, bukan sekali-kali, dua kali kita sengaja mengeraskan hati. Saudara-saudaraku, sadarilah betapa Allah sangat mencintai kita, mengasihi hidup kita. Ia tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran kita. Sungguh dalam kasih Allah di dalam hidup kita. Seperti apa yang sudah kita mulai renungkan, semua yang telah Allah lakukan demi kebahagiaan hidup manusia. Allah tidak menghendaki kita binasa. Kehidupan kita, jiwa kita amat berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Harga kehidupan kita sama dengan harga darah Yesus, sebab Ia telah memilih dan menebus hidup kita dengan darah-Nya. Saudaraku, seorang suami yang terus dilukai akan tetap membujuk dan berusaha menenangkan, bahkan menenangkan hati kita. Demikianlah Allah yang terus membawa kita, mengingatkan, menyadarkan kita untuk kembali kepada Sang Pencipta, pemilik hidup kita. Berbeda dengan dunia, Allah tetap mengasihi dunia. Allah menginginkan kita berbalik kepadanya. Tetapi saudara-saudaraku, meskipun kita terus menyakiti hati Tuhan, hati Allah, Ia tetap mengasihi kita, Ia tetap mencintai kita. Kristus datang untuk menjemput mempelainya yang setia sampai akhir, sedangkan yang tidak setia akan ditinggalkannya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan hidup benar, hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita persiapkan hati, kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kami. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah mengorbankan diri-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami ya Bapa, kami rindu menjadi umat kesayangan-Mu. Kami rindu menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh sampai akhir hidup kami. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa mengikuti perintah-Mu. Kami memperhatikan setiap apa yang Tuhan nyatakan melalui firman. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.